Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Surat Muhammad ayat ke-31 sebagai pembuka. Melanjutkan kajian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma li'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabaltu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu ilal jannah. Tahu suo? Bang kalun. Sabayo permisa iko kakak wa lah. Oh lah, terlongsong. Halaman 61 hadis nomor 8. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meredainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma li'abdil mu'min, tidak ada atau tidaklah li'abdi, bagi seorang hambaku yang mukmin, indi, di sisiku, jazaan, suatu balasan, idza qabattu, apabila qabattu, aku mengambil, safiyahu, kekasihnya, min ahli dunia, daripada penghuni dunia, summah tasabahu, kemudian dia bersabar mengharapkan keredaan dan pahala Allah, ilal jannah, melainkan balasannya surga. Kira-kira demikian terjemah. Mari kita pahami. Hadis ini adalah hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menyatakan bahwa apabila seseorang diuji oleh Allah, dicobai dengan mewafatkan salah seorang orang yang dicintainya, dikasihinya,
lalu dia bersabar lantaran mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah sediakan untuknya balasan, yaitu surga. Itu intinya. Safiyah, safi. Secara bahasa safi itu bersih, murni. Orang yang mencintai, mengasihi siapapun yang dicintai dan yang dikasihi dengan murni, tidak mengharap apa-apa dan tidak ada maksud apa-apa, karena memang cinta, suka, kasih. Nah, di atas dunia salah satu bentuk cobaan terberat atau yang terberat adalah kehilangan orang yang paling dikasihi. Yang kita cinta, sayang, kasih kepadanya, tidak ada udang di balik batunya, tidak ada pemberi di balik itu, karena murni menyukai, mencintai, menyayangi, mengasihinya. Nah, orang yang betul-betul murni kita cintai, tidak ada harapan di balik apa yang kita inginkan, lantaran menyayangnya, orang itu namanya safiyah, safi. Lalu orang yang paling dicintainya itu, atau yang paling disayangi, dikasihnya itu ikhlas, wafat atau meninggal. Penyebabnya macam-macam. Bisa sakit, bisa jatuh, bisa dilanggar oleh motor, bisa terpeleset, dan macam-macam. Itu penyebab. Sebetulnya ajalnya sudah sampai, lalu dia mati. Kemudian ada orang yang kekasihnya, siapapun yang dikasihnya, bisa anak, bisa cucu, bisa istri, bisa suami, bisa ayah, bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek, bisa siapa saja. Yakni orang yang paling dicintainya wafat, mati dia. Apapun penyebabnya. Lalu dia terima. Ihtisab. Ihtisab itu melakukan sesuatu karena mengharapkan ridha dan balasan Allah. Seperti man sama Ramadhana imanau wahtisaban, ihtisab. Ihtisab karena mengharapkan ridha Allah, ikhlas. Jadi orang ini yahtasabahu, dia sabar, dia ridha lantaran mengharapkan balasan Allah, ganjaran Allah. Maka tidak ada balasan yang di sisi Allah untuk hamba yang seperti ini melainkan surga. Itulah balasan orang yang sabar. Dan tidak ada balasan bagi orang sabar melainkan surga. Mengetahui balasan, mengetahui apa yang akan diperoleh lantaran kita bersabar ketika timpa musibah, dapat mendorong kita untuk bisa menerima. Di pentingnya kita mengetahui fadilah, keutamaan, ganjaran, balasan, derajat, kedudukan, kemuliaan yang akan diperoleh lantaran kesabaran, mendorong
kita untuk bisa menerima. Nah, di sini disebutkan bahwa di antara bentuk musibah terbesar kehilangan orang yang dicintai, dikasihi. Sulit memaparkannya, menguraikannya, kecuali orang yang telah merasakannya. Karena kecintaan tidak bisa diurai, tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang, tidak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan bagi orang yang telah melaluinya. Siapapun yang meninggal, wafat, siapapun yang dikasihinya, dicintainya, dia baru dapat merasakan apa yang dialami orang lain ketika tertimpa hal yang sama, baru bisa. Sesuatu. Pahala atau balasan bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada pahala itu yang sangat tinggi, berupa hal-hal yang Allah persiapkan untuknya. Di antara balasan-balasan yang istimewa, yang agung itu, di sini, mali abdi, tidaklah ada balasan jazaun li abdil mu'min, bagi seorang hambaku yang beriman. Dikatakan beriman karena balasan itu hanya untuk orang beriman. Bagaimanapun sabarnya, tabahnya orang yang tidak beriman, balasannya tidak ada di sisi Allah. Di dunia ada balasan. Balasan kebaikan itu di dunia ada. Bahkan orang-orang yang tidak beriman, jika mereka berbuat baik, jika mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan orang lain, membahagiakan lain, membantu, melapangkan, meringankan, memudahkan lain, ada balanya. Tapi di dunia, kenapa di dunia? Karena mereka melakukan itu bukan lantaran kepercayaan, keyakinan kepada akhirat, bukan lantaran keyakinan, kepercayaan kepada Allah, sebab mereka tidak beriman. Maka tentu saja yang mendorong mereka, yang memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan pasti keduniawian. Maka balasannya disegerakan di dunia. Itulah dia penghargaan, pujian, keberhasilan, kesuksesan, orang lain menyenanginya, menyukainya, atau kesehatan, itu balasan-balasan. Untuk itu jangan cemburu dan jangan salah paham, salah sangka kepada Allah. Kalau ada nanti orang-orang yang beriman, kehidupannya bagus, kesehatannya, kenyamanan hidupnya, rezekinya, jabatannya, pangkatnya, kedudukannya, dan segala macamnya. Padahal dia tidak beriman, bisa jadi itu balasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Di dunia ini balasan. Malahan kata Imam Qurtubi dalam kitabnya yang terkenal, kitab At-Tazkirah, bahwa andaikan atau sekiranya orang yang tidak beriman itu ada balasan-balasan kebaikannya yang belum diterimanya, maka di akhir hayatnya dimudahkan kematiannya sebagai balasan terakhir. Bisa tertangkap? Halo? Ada orang-orang yang tidak beriman, taruhlah orang kafir. Dia rajin berbuat, menyebar
kebaikan, membantu, menolong, memudahkan, segala macam lah lakunya. Kadang-kadang masjid dibantu. Bahkan dia ikut sukarelawan. Bahkan ada yang jadi tim SAR, pekerja sosial, macam-macam lah. Dia akan mendapat balasan di dunia. Andaikan balasannya masih ada yang belum diberi atas kebaikannya, maka kematiannya dimudahkan. Itulah balasan terakhirnya. Di balik sesudah itu tidak ada lagi. Agar jangan dia menuntut di alam sana bahwa ada kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya yang tidak ada balasan. Oleh sebab itu disegerakan balasannya di dunia ini. Nanti tidak ada lagi dalih, tidak ada alasan untuk minta pahala, ganjaran, balasan atau surga, karena semuanya sudah diberikan di dunia. Bisa dipahami? Kejahatannya, keburukannya, kejelekannya, sebaliknya, kadang-kadang tidak ada hukumannya di dunia. Padahal banyak di antara mereka itu yang berbuat kelaliman, kezaliman, kesewenangan, kejahatan, maksiat, kedurhakaan. Bisa jadi ditunda saja balasannya nanti di akhirat, dengan cara kebaikan-kebaikannya diberi di dunia balasannya, sementara kejahatannya tidak dibalasi di dunia tapi di akhirat. Untuk itu la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malun zalimun. Jangan sampai kamu mengira, menyangka, menduga Allah lalai, Allah lengah terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Pasti ada balasan. Disebutkan dalam hadis ini li'abdil mu'min, tidaklah ada balasan jazaun bagi hambaku, abdi, bagi hambaku yang mukmin. Berarti tidak masuk dalam kafir, musyrik, hambaku yang mukmin. Semuanya kan hamba Allah. Disebut betul ini hambaku yang mukmin. Ini tidak adalah balasan di sisiku untuk hambaku yang mukmin apabila qabadtu safiyahu. Qabadatu menggenggam, mengambil, menahan. Qabad, orang yang mati nyawanya diambil, tidak lagi dilepaskan dan tidak lagi dibiarkan masuk kembali ke jasadnya. Namanya qabadtu. Salah satu nama Allah Al-Qabid, Al-Basit. Al-Qabid yang menggenggam, Al-Qabid yang menahan, Al-Qabid yang mengambil, Al-Qabid yang menggenggam. Itu Al-Qabid. Nah, Allah Al-Qabid salah satu maknanya dialah yang menggenggam dan menahan ruh hambanya setelah diambil oleh malaikat, ditahan, tidak boleh lagi masuk dan kembali ke jasad. Nah, di sini idza qabadtu, apabila aku mengambil, menggenggam atau menahan, safiyahu, orang yang paling dicintainya daripada penduduk dunia ini, lalu dia ihtasabahu, dia bersabar karena lantaran mengharapkan ridha dan balasan Allah. Balasan yang paling patut, yang paling pantas untuknya jannah, surga. Itulah gunanya ujian.
gunanya ujian untuk diketahui tingkat kesabaran. Ayat yang kita baca di awal tadi itu dia. Nah, cuman Kak Haji tadi bilang, wa akaji kini kok, kan tak tafsir tu. Wala nabluwannakum, dan demi sungguh pasti kami akan cobai kamu. Kami akan uji kamu hatta na'lam, hingga kami mengetahui al-mujahidina minkum, orang-orang yang benar-benar berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu, was-sabirin, dan siapa pula orang-orang yang sabar. Bisa tak tengok? Untuk diketahui kesabaran seseorang, kadarnya, tingkatnya harus diuji. Bukan Allah tidak tahu. Tidak. Dengan cara begitu Allah memberi tahu kepada kita. Kita tidak tahu tingkat kesabaran kita, level kesabaran kita tidak tahu kalau tidak ada ujian. Sebab kesabaran itu bukan ucapan. Kalau ucapan gampang, sabar. Sabar. Kapan orang bisa mengucapkan sabar? Ketika belum atau tidak diuji. Nah, ketika diuji, baru situ tuh, apakah dia bersabar atau tidak. Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Surah Muhammad ya. Hingga kami mengetahui siapa yang betul-betul mujahid, berjuang, berjihad di jalan Allah, dan as-sabirin, siapa yang betul-betul sabar. Hatta na'lam, hingga kami mengetahui siapa dianya yang betul-betul bersabar. Bagaimana cara mengetahui kesabaran itu? Salah satunya dengan ujian. Di antara ujian itu, diambil, dicabut orang yang paling dikasihinya, yang paling dicintainya. Gini Pak, Bu. Orang jarang bersedih. Kalau ada sedih paling-paling tidak berapa. Ketika yang meninggal itu orang tua umur 90. Lah sakit-sakit. Bisa orang menerima. Yang sulit itu orang menerima masih berumur 40-an, 30-an. Suaminya masih berumur 30-an, 40-an atau 50-an. Masih peralu, masih peguno, masih kuat, masih gagah seketek. Tapi kalau lah umur 70-an, enggak lah. Tidak terlalu dibutuhkan. Maka berbeda wafatnya orang ini. Kalau suaminya 40-50 atau ada yang 80-90, yang paling mendukakan, yang paling menyedihkan umur 40. Kalau mengaku kaji kita bukan menangis. Kaji kita umur 40. Kaji kita umur 40. Yang menangis itu dia punya mata tu. Sedih itu tanda hati bersedih. Menangis tanda hati bersedih. Boleh menangis. Ya tidak boleh marah-marah. Marah kira-kira malolong. Yang kita kaji tadi tidak itu. Yang kita kaji tingkat penerimaan orang. Kalau usianya 40-50, kemudian ada usia 80-90, sulit orang menerima kematian orang yang dicintainya masih umur 40. Begitu juga kematian istri. Tapi kalau lamanya 95 umurnya, apalagi lah Nyinyi ya selama aku. Nyinyi, Pembangi, Paranyu, Pak Ibu Hati, Paranyu sama. Kadang-kadang Tangka. Andai mati beliau kan tidak terlalu orang. Tidak terlalu. Yalah, kami ikhlas nerimanya.
Ya. Berbeda dengan kalau mati umur 30-an, 40-an. Dah kasus. Hah? Babu? Ya tidak perlu lebih baca doh. Kami ikhlas nemo. Ikhlas kau untuk niat ke? Cuma orang kampung coy baca itu. Kami lah ikhlas nemo. Ikhlas itu kan berkaitan dengan niat. Niatnya bersih. Niatnya murni. Niatnya betul-betul mengharap ridha Allah. Kalau mati baru niatnya. Nah, kami ikhlas menemukan kematiannya. Rela barangkali. Kami rela, kami ridha. Nah, yang dituju dalam hadis ini adalah kematian seseorang yang paling dicintai. Sadang paralu, sadang paguno, sadang ketujuh. Kalau nak ketujuh lagi, baik basonya. Rasanya kok pai beliau kok kami ialah ikhlas melapihnya. Nah, itu bahasa awaknya. Sebab itu tidak paguno mek lah. Antayo tindak. Cuma tetap kesabaran itu mesti diuji. Kalau tidak ada ujian, kita tidak tahu sabarkah atau tidak. Apakah sabar kita ini di awal as-sadamatul ula atau kesabaran yang datangnya sudah terlambat sudah. Itulah kasus kaji kita kemarin. Si perempuan menangis mengungu-ungu di tepi kubur. Ditegur oleh Nabi. Karena dia anak tausan Nabi, ilaika anni, baik senan. Engkau tidak mengalami musibah sepertiku. Artinya tidak sabar. Ketika orang katakan itu adalah Nabi, baru dia tersentak. Pergi dia ke Nabi, mengaku ketika itu, saya tidak tahu, tidak kenal seorang Nabi. Begini. Ya sudah habis, sabarnya sudah habis. Sabar itu inda sadamatul ula, ketika pukulan kejadian pertama kali. Itu hadis pertama. Lalu bertanyalah Uni awak tadi. Kalau menangis banyak, menangis boleh ya. Menangis itu tanda hati yang sedih. Yang kedua, menangis itu hak mata. Nak marahi ya matu stek. Nak maksiat sih matu. Nangislah. Nabi juga menangis ketika putranya meninggal, ketika cucunya meninggal nangis. Tanda hati yang sedih. Hati yang duka berpisah dengan orang yang dicinta biasa. Yang tidak boleh meratap. Atau menjerit atau berteriak-teriak, menunjukkan bahwa kita tidak menerima. Itu dia. Tunjuk. Lah Bu, tidak ikhlas lah. Ikhlas nimo kan? Kami lah ikhlas nimo. Hadis berikutnya. Hadis berikut. An Aisyah. Dari Aisyah. Tapi sebelum masuk hadis berikutnya, kita pahami dulu firman Allah Ta'ala surat Muhammad tadi. Dia dah terbuka. Mana yang terbawa Quran silakan buka, mana yang tidak terbawa Quran jangan dibuka. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 31 itu tadi. Karena kita sudah baca ini tadi, kita baca. Wala nabluwannakum, pasti sungguh kami akan nablu,
akan mencobaimu. Itu apa? Hatta kami mencobaimu itu hingga kami mengetahui al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Wa nabluwa, dan kami juga akan menguji akhbarakum, hal perbuatan kamu, hal keadaan kamu. Apa itu? Nah, mari kita pahami. Ayat yang kita baca Surah Muhammad, surat yang ke-47. Bentar. Terhandap Quran kita. Surat ke-47 ayat ke-31 menyatakan pasti kita akan diuji, pasti kita akan dicobai sampai diketahui, ya, batasannya sampai diketahui siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh atau siapa yang betul-betul berjihad fisabilillah. Apa maksudnya? Itu siapa yang betul-betul membuktikan bahwa dia itu termasuk orang yang berjihad dengan adanya perintah untuk perang. Sebab kalau tidak ada perang, orang semuanya berani mati. Semua orang ingin mati syahid, ingin berjihad, ingin masuk surga. Lalu untuk membuktikan siapa yang betul-betul benar-benar ingin jihad, diwajibkan perintah kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Ada yang pergi, ada yang mencari elah, kaji tempoh hari. Apa kaji kita tempoh hari? Sayaqulu lakal mukhallafuna idzan talaq, sayaqulu lakal mukhallafuna syagal minal, sayaqulu lakal minal apa, sayaqulu lakal mukhallafuna minal arabi syagalatna amwaluna wa ahluna. Orang-orang Arab pelosok, orang-orang munafik, orang-orang lemah iman berkata ketika tiba perintah untuk berjihad, syagalatna amwaluna wa ahluna, kami disibukkan untuk menjaga, merawat, melindungi, membenahi harta benda kami dan keluarga kami. Kalau bahasa wak, tidak sia keluarga ditinggalkan. Laka panen, laka menyabi, itu elah supaya jangan pergi berperang. Bisa tidak datang kok? Semuanya menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setiba perintah, apakah masih bisa bilang Allahu Akbar? Maka diwajibkan berjihad untuk diketahui siapa yang betul-betul berjihad. Ya kasatogo yo. Tengok bangunlah, yo kamu bangun wa yo. Siapa kayo? Satu. Oh, satu. Tiba bekola mulai. Analah mengedi cek. Nah, cek. Yo kamu ngaji wa go yo. Kita undang guru jadi. Barangkali sebulan. Setiap minggu.
Undanglah guru ngaji Pak. Bekolah datang guru. Sekali dua rami sudah tu. Cikua cuma menci. Ambil tu perang. Awak kalau do perang tu, payuat. Masuk surga si anak kamu. Jihad gitu. Babi-abi gitu. Nah, itu yang terjadi ketika Bani Israel. Bani Israel. Ketika kepada mereka diwajibkan perang. Itu tentara Talut. Barangkali kita pernah mempelajari kisah antara Talut dengan Jalut. Dan kita tidak akan bahas kisah itu. Cuma sekedar mengingatkan bahwa dulu Bani Israel, negeri mereka pernah dijajah oleh bangsa asing, sehingga mereka terjajah. Negara mereka dikuasai, dan mereka tidak ada pemimpin untuk memandoi, untuk memimpin melawan para penjajah. Lalu mereka bilang, meminta melalui nabi mereka, agar Allah pilihkan dan angkat untuk mereka seorang raja, agar raja itu memimpin mereka. Singkat cerita, dipilihkanlah seorang raja yang namanya Talut. Ketika Allah pilihkan untuk mereka Talut, banyak ciminya. Talut itu bukan orang terpandang, tidak orang kaya, tidak punya kedudukan, tidak punya keturunan yang mulia. Tadi minta-minta diangkatkan seorang pemimpin. Itu satu. Di mana sebelumnya mereka mengatakan, kalau ada pemimpin kami perang, mengusir penjajah. Diangkat Talut. Kemudian falamma kutiba alaihimul qital, tatkala diwajibkan kepada mereka perintah berperang, tawallau, mereka berpaling, illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Bisa tertengok? Tidak. Sebelum perang, mereka sanagari, ingin ikut perang. Masa kita nak ke perang? Tanah air kita dikuasai bangsa lain, betul. Anak-anak kita, istri-istri kita diperbudak, dah macam-macam alasan. Tolong angkatkan raja. Kalau kamilah diangkat jadi raja, diangkatkan seorang raja, kami akan mengikutinya, akan patuh, akan taat, akan mendukungnya. Diangkat raja, mereka bantah. Diperintah perang, mereka melak. Jadi untuk mengetahui ucapan, kebenaran ucapan itu harus ada tindakan. Ini untuk diketahui siapa yang betul-betul berjihad, harus ada perang. Bisa tengok? Hanya kare-kare itu, sanagari, semuanya ingin perang. Beko tinggal 303 balai lah. Dites, tapi tinggal gugur, alasannya macam-macam. Ini untuk apa ujian? Untuk diketahui siapa yang betul-betul berjihad dan siapa yang betul-betul bersabar. Bagaimana cara mengetahui kesabaran? Ada musibah. Salah satu bentuk musibah, kematian orang yang dicintai. Ini bisa jadi sesudahku ada mati dan terawak.
yang dicintai mati. Bisa cucu, bisa anak, bisa pasangan, bisa orang tua. Nah, untuk diketahui sabar apa tidak sabar orang, kalau mulutnya mengatakan sabar. Calik lu. Sia yang benar. Sia yang hanya omongan belaka. Lah, kini kau nak jihad kita kerja sabarnya lu. Maka harus ada namanya musibah. Ujian cobaan dalam bentuk musibah. Ketika terjadi musibah, salah satunya mati orang yang paling dicintai. Baru nampak. Na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Melalui ujian itulah diketahui siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk berjihad dan siapa yang betul-betul untuk bersabar. Wa lanabluwa akhbarakum. Kami akan mencobai pula, kata Allah. Kami akan mencobai, apa yang akan kami cobai? Nabluwa akhbarakum. Itu ujung ayat ke-31 mah. Kami akan mencobai, menguji amalan kamu. Amalan yang baik, amalan yang buruk. Apa amalan yang baik buruk? Dengan perintah-perintah untuk beramal. Melalui amalan-amalan itu kita pula lah siapa yang betul-betul beramal. Siapa yang malas, siapa yang tidak. Berarti amalan kita pun dicobai, diuji. Intinya tidak ada yang tidak dicobai, tidak ada yang tidak diuji. Sama halnya dengan itu. Makin berat ujian, ganjarannya, pahalanya, balasannya makin hebat. Makin sedih kita kehilangan orang yang paling cintai, maka sabar pula kita menerima, maka pahalanya tidak ada balasan yang Allah sediakan untuk orang yang dia mati, wafat, meninggal, orang yang paling dicintainya. Balasannya kalau dia sabar, surga. Baru kita masuk ke hadis berikutnya. Masih ada waktu. Dari Aisyah, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ta'un itu wabah. Wabah penyakit menular namanya ta'un. Termasuk COVID, kolera. Anan wabah lah. Wabah itu namanya ta'un. Dulu caca. Sebelumnya penyakit Gestapo. Kita kena Gestapo. Ada Gestapo. Anak-anak. Jarang anak-anak yang nak kena itu. Jarang anak-anak tahun 70-an yang nak kena. Kau apa? Saya juga kena. Kanai. Wabah. Wabah itu namanya ta'un. Jadi bertanyalah Aisyah kepada Rasulullah tentang wabah. Lalu jawaban Rasulullah, fa akhbaraha. Rasulullah memberitahu kepada Aisyah, innahu kana adabat. Sesungguhnya ta'un itu atau wabah itu adalah azab. Ya ba'athu Allah Ta'ala ala ma yasha. Yang Allah kirim. Yang Allah kirim, ya ba'athu, mengirim, atau Allah kirim dianya ala ma yasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Sebaliknya, Allah jadikan dia sebagai rahmat untuk orang beriman. Ja'alahu Allah menjadikannya rahmatan lil mu'minin. Falaisa min abdin, maka
tidak ada seorang hamba pun falaysa min abdin yaqa'u fit ta'un, yang terjadi ta'un fayamkuthu fi waladihi sabiran muhtasiban, sementara dia tetap bertahan di daerahnya, sabiran dalam keadaan bersabar, muhtasiban mengharap ridha, di mana ya'lamu dia tahu annahu la yusibuhu, dia mengetahui bahwa tidak akan menimpa, yusibuhu tidak akan menimpanya, illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang telah Allah tuliskan, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan untuk orangku pahala seorang orang yang mati syahid. Bisa tapap? Nah, andaikan tidak tamat, ditunda nanti. Jadi kita awali dulu. Tidak terjadi suatu penyakit, termasuk wabah, melainkan itu cobaan. Dan tidak akan terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah, restu Allah. Maka terjadinya ta'un atau wabah atau kolera ataupun apa penyakit wabah menular itu atas izin Allah. Dan Allah yang merintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menimpakan wabah itu kepada suatu negeri. Tidak ada yang terjadi yang Allah tidak tahu. Tidak ada yang terjadi kalau Allah tidak izin. Semuanya izin Allah. Betul juga ta'un. Nah, bertanya Aisyah kepada Rasulullah tentang ta'un. Jawab Rasulullah, ta'un itu azab Allah yang Allah kirimkan kepada orang tertentu. Berarti adanya wabah di satu sisi azab siksa kepada orang tertentu lantaran dia bangkang, durhaka, maksiat, kafir, musyrik segala macam kepada orang tertentu. Azab. Tetapi bagi pihak lain tidak azab. Hanya orang yang tertentu. Itu berupa azab. Lalu sebaliknya Allah jadikan dia sebagai rahmat. Apa rahmat? Di balik musibah itu ada rahmat. Apa itu rahmat? Siapapun yang kena musibah atau dia terjadi musibah di daerahnya, lalu dia sedih, lalu dia cemas, takut, berduka. Nah, sedih, cemas, takut, berduka itu adalah sarana untuk dihapuskannya dosa. Bisa tertengok tak? Sedih itu kan ujian. Takut, ujian. Cemas, khawatir, ujian. Makanya sedih, makanya takut, makanya cemas, maka khawatir, kan dia ada peristiwa. Ada peristiwa yang kita tidak suka. Lalu kita sedih, kita takut, kita cemas, kita khawatir. Kesedihan, ketakutan itu menjadi suatu musibah. Kalau kita sabar, rahmat. Apa rahmatnya? Dihapuskan dosa-dosa. Musibah penghapus dosa. Jangan lupa. Jika Allah hendak menghapus dosa seseorang, maka Allah timpakan kepadanya musibah. Jika dia sabar, hapus. Sabar dia menerima. Sedih dia, takut dia, berduka dia. Tapi dia bisa menerima dengan sabar. Dia persenta. Itulah yang menjadi rahmat. Maka ta'un, kalau masuk ke daerah waktu ta'un kolera atau penyakit menular, kan diblokir daerah,
diisolasi. Tidak boleh. Akan terjadi wabah di Bukit Tinggi, tidak boleh orang warga Bukit Tinggi keluar. Orang lain tidak boleh masuk. Dalam agama itu. Lalu ada orang di Bukit Tinggi, wabah sedang terjadi, sedang berjangkit. Dia tidak boleh keluar. Karena itu sudah ketentuannya, diterimanya dengan sabiran. Sabar dia menerima. Muhtasiban, dia terima itu dengan harap kepada ridha Allah, dengan suatu keyakinan tidak akan menimpanya sesuatu hal kecuali atas izin Allah. Tidak akan mati dia, tidak akan tertimpa dia oleh penyakit kecuali juga atas izin Allah. Dengan keyakinan itu diterimanya lah peraturan tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Dia bertahan. Suatu keyakinan dia tidak akan tertimpa kalau Allah tidak izin. Dia tidak akan mati kalau tidak izin. Dia yakin apa yang telah tertulis di alam sana tidak akan bisa dielakkan. Maka menjadi rahmat baginya. Jika dia mati, dianggap mati jika mati syahid. Jika dia tidak mati, dosanya dihapuskan. Maka jadilah dua. Ta'un itu azab kepada orang tertentu, rahmat bagi orang mukmin. Jika mukmin itu bersabar menerima. Orang luar tidak boleh masuk. Orang dalam tidak boleh keluar. Saya pernah menonton suatu film. Film terjadinya wabah virus di suatu rumah sakit besar. Lalu rumah sakit itu diblokade, diblokir. Tidak boleh orang dalam keluar. Karena ada wabah yang sakit menular dalam rupanya virus. Dokter-dokter, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, tukang sapu sempat dalam semua, dikurung. Ada yang nerima, ada yang tidak, ada yang berusaha untuk lari. Nah, ketakutan mati. Ada orang mukmin, dia bertahan dalam. Dia terimanya ketentuan itu. Dia berusaha untuk tidak lari. Dia yakin apa yang telah tertulis menimpanya terjadi. Apa yang tidak tertulis, walaupun dia berada di daerah wabah, tidak akan terjadi dengan suatu keyakinan seperti itu. Maka balasannya adalah mati syahid. Kalau dia mati syahid, kalau hidup dia dosanya hapus. Bukan mencari mati. Tidak. Yang mencari mati, daerah wabah kita masuk, itu mencari mati namanya. Wabah tinggi, masuk dia ke wabah itu. Kalau kau mati jono. Masuk, itu mencari mati namanya. Tidak. Orang yang bertahan di daerah wabah, karena ada peraturan tidak boleh keluar dalam dia, dengan suatu keyakinan dia sabiran, muhtasiban, sabar, mengharap reda Allah, dan yakin dia bahwa mati itu ajal sampai. Bukan karena wabah, bukan karena virus. Ajal sampai, penyebabnya virus. Misalnya, mati dia, mati syahid. Tidak mati dia, dosanya dihapuskan. Datang kok. Pentingnya kita bersabar. Pentingnya kita bersabar dan mengharap balasan Allah ketika ditimpa musibah. Sabar sambil mengharap ridha dan balasan Allah. Siapa yang sabar, mati dia dalam keadaan sabar ketika musibah datang menimpa. Surga balasan. Hapus dosa. Selesai kejiwa. Lena ragu. Dakman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar.
Dan kita apabila terjadi suatu musibah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengharapkan ridha dan balasan Allah. Silakan menangis, keluarkan air mata, tapi jangan meratap, melolong buruk sangka kepada Allah. Demikian diakhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.